Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mutiatus Ada dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah, yaitu materi tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada de facto, de jure, reshuffle, shuttlecock. Nah, unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih menggunakan cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Adapun kaidah-kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A dalam bahasa Arab bunyi pendek atau panjang menjadi A, bukan O. Contohnya ada sahabat. Jadi A-nya itu diserap menjadi A, bukan sahabat, tapi sahabat. Kemudian A panjangnya juga A, sahabat. Yang kedua ada ain dalam bahasa Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Di ajaib itu jadi ajaib, ilmu jadi ilmu, uzur jadi uzur. Kemudian ain dalam bahasa Arab pada akhir suku kata menjadi K. Contohnya ada mukjizat itu jadi K, mukjizat. Kemudian simak itu jadi K, simak. Kemudian AA dalam bahasa Belanda menjadi A. Contohnya ada bal, A-nya 2 diserap, penyerapannya itu menjadi 1, bal. Kemudian AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Jadi aerob tidak bervariasi dengan E, tapi aerob. Nah, yang kedua, AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Contohnya ada hemoglobin. Karena di sini itu didahului konsonan sehingga AE-nya itu bervariasi dengan E sehingga penyerapannya menjadi E, hemoglobin. Selanjutnya ada AI tetap AI, contohnya ada trailer tetap trailer, kemudian AU tetap AU, audiogram tetap audiogram. Selanjutnya ada C di depan A, U, O, dan konsonan menjadi K. Contohnya ada calomel itu jadi K, kalomel. Kemudian cubit itu jadi kubik, jadi K. Kemudian ada kop, C-nya itu cop, ini C-nya diganti K, kup. Kemudian C di depan E, I, O, E, dan Y menjadi S. Contohnya ada central itu jadi S, central. Circulation jadi S jadi sirkulasi. Kemudian ada coelom, C-nya jadi S jadi selom. Kemudian silinder, C-nya jadi S jadi silinder. Selanjutnya CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K. Contohnya accommodation, CC-nya itu jadi K, akomodasi. Acculturation jadi K, akulturasi. Acclamation jadi K, diaklamasi. Kemudian CC di depan E dan I menjadi KS. Contohnya ada accent jadi aksen. Vaksin jadi vaksin. Selanjutnya ada CCH dan CH di depan A, O, dan konsonan menjadi K. Contohnya ada sacharin jadi K, jadi sakarin. Kemudian charisma jadi K, karisma. Cholera jadi kolera. Dan kromosom jadi kromosom. Dan CH yang lafalnya S atau SJ menjadi S. Contohnya ada echelon, karena ini lafalnya S, eselon, juga penyerapannya menjadi S, eselon. Kemudian ada machine, ya lafalnya itu kan S, mesin, makanya penyerapannya menjadi S, mesin. CH yang lafalnya C menjadi C. Nah, chip, sini chip lafalnya C, CH-nya menjadi C. Menjadi C, chip. Kemudian CK menjadi K, di tiket
itu menjadi K, jadi tiket. Kemudian C dalam bahasa Sanskerta itu menjadi S, jadi ada castra, itu jadi sastra. Kemudian dot dalam bahasa Arab menjadi D, di afdol itu menjadi afdal. Kemudian tetap efek tetap efek, E-nya tetap EA tetap EA, idealis tetap EA. Kemudian dalam bahasa Belanda menjadi di sistem yang E-nya 2 itu menjadi 1, sistem. tetap eidetik tetap eidetik, tetap geometri tetap geometri, tetap neutron tetap neutron. Kemudian fa dalam bahasa Arab menjadi F. Di fakir itu tetap menjadi tetap F fakir. Kemudian F tetap F. Di fanatik bahasa asing yang F pakai F tetap tetap F fanatik. GH menjadi G. Di sorghum yang tadinya ada hanya penyerapannya menjadi G sorghum. Kemudian hoin dalam bahasa Arab menjadi G. Di maghrib itu maghrib G. Kemudian gue menjadi G. Jadi gue itu yang tadinya gue jadi GE menjadi G, jadi IG. Kemudian hak dalam bahasa Arab menjadi H. Contohnya ada hakim menjadi hakim. Hamzah dalam bahasa Arab di akhir suku kata kecuali di akhir kata menjadi K. Jadi kalau di akhir suku kata itu menjadi K. Dia jadinya mukmin jadi mukmin, K diganti K hamzahnya. Kemudian hamzah dalam bahasa Arab di akhir kata dihilangkan. Kalau untuk di akhir kata itu dihilangkan. Jadi imla jadi imla. Hamzah dalam bahasa Arab yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U. Contohnya dengan diikuti oleh A. Masalah diikuti oleh A dihilangkan jadi masalah. Qaidah diikuti I maka dihilangkan jadi kaidah. Kemudian I dalam bahasa Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi I. Contohnya muslim jadi I muslim, nasihah I panjang tetap tulisnya menjadi I nasihat. Kemudian I pada awal suku kata di depan vokal tetap I, ion. I-nya di depan vokal O tetap I, ion. IE dalam bahasa Belanda menjadi I jika lafalnya I. Jadi politiek karena di sini lafalnya I, maka penyerapannya itu menjadi I, politik. IE tetap IE jika lafalnya bukan I. Jadi patien. IE-nya itu lafalnya itu bukan I, jadi penyerapannya tetap IE, pasien. Kemudian jim dalam bahasa Arab menjadi J. Contohnya ada jariyah. Kemudian kho dalam bahasa Arab menjadi KH. Jadi makhluk itu tulisnya pakai KH, makhluk. Kemudian NG tetap MG, jadi kongres tetap NG kongres. Kemudian OE dalam bahasa Yunani itu menjadi di fetus itu penyerapannya menjadi fetus jadi Kemudian OO dalam bahasa Belanda itu menjadi O. Jadi komfor, O-nya 2 itu penyerapannya menjadi O1 jadi kompor. Kemudian OO dalam bahasa Inggris menjadi U. Jadi karton itu O-nya 2 itu penyerapannya menjadi U-nya 1 jadi U. Kartun. Kemudian OO vokal ganda tetap O. Jadi kalau ada OO yang vokal ganda, memang dia itu vokal ganda, itu tetap menjadi OO. Jadi contohnya ada zoologi, tetap zoologi. Kemudian OU menjadi U jika lafalnya U. Contohnya ada coupon, di sini itu kupon, lafalnya itu U, maka diserapnya juga menjadi U, kupon. PH menjadi F. Contohnya ada fase itu menjadi F fase. Kemudian PS tetap PS. Jadi fisik tetap psikis itu tetap menjadi PS psikis. Kemudian PT tetap PT. Petialin tetap PT petialin. Ki menjadi K. Jadi akuarium jadi akuarium. Kemudian kof dalam bahasa Arab menjadi K. Jadi mutlak pakai K. RH menjadi R, rhombus. Penyerapannya itu hanya dihilangkan menjadi R saja, rhombus. Sin dalam bahasa Arab menjadi S, jadi silsilah tetap S silsilah. Kemudian sa dalam bahasa Arab menjadi S, jadi hadis itu menjadi S hadis. Kemudian swat dalam bahasa Arab menjadi S, jadi musibah itu penyerapannya menjadi S musibah.
Shin dalam bahasa Arab menjadi SY. Jadi asyik itu tetap asyik ya, SY. Kemudian SC di depan A, O, U dan konsonan menjadi SK. Di skandium itu jadinya scandium, C itu jadi K, skandium. Kemudian SC di depan E, I dan Y menjadi S. Contohnya ada scenografi itu jadi S, jadinya scenografi. Kemudian SCH di depan vokal menjadi SK, jadi ada skema itu jadi SK, jadi skema. Dan T di depan I menjadi S jika lafalnya S. Jadi ratio di sini di depan I karena lafalnya itu S, jadinya penyerapannya jadi S, rasio. Kemudian tok dalam bahasa Arab jadi T, jadi mutlak jadi T penulisannya. Kemudian TH menjadi T, contohnya ada metode itu jadi hanya dihilangkan, penyerapannya menjadi T saja, metode. Kemudian U tetap U, contohnya unit tetap unit. U dalam bahasa Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi U, contohnya sujud. Di sini U-nya panjang, tulisnya menjadi U, satu sujud. UA tetap UA, akuarium tetap UA, akuarium. UE tetap UE, duet tetap duet, UE. UI tetap UI, ekuivalen tetap ekuivalen, kemudian UO tetap UO, kuota tetap kuota. U2 itu menjadi U1, jadi vakum, nya 2, penyerapannya menjadi U-nya 1, jadi vakum. Kemudian V tetap V, vitamin tetap V. Kemudian wawu dalam bahasa Arab tetap W, di jadwal tetap W, jadwal. Wawu dalam bahasa Arab baik satu maupun dua konsonan yang didahului U itu dihilangkan. Jadi kalau ada wawu dalam bahasa Arab yang didahului U itu nanti wawunya itu dihilangkan jadi kuah. Wawunya itu didahului U dihilangkan jadi kuat. W-nya hilang. Kemudian AW diftong Arab menjadi AU termasuk yang diikuti konsonan. Jadi contohnya ada maulid itu nanti penyerapannya menjadi AU, diftongnya menjadi AU, maulid. X pada awal kata tetap X, jadi senon tetap senon. Sedangkan X pada posisi lain menjadi KS. Jadi kalau tidak pada awal kata diganti KS. Contohnya ada taksi itu menjadi S. Kemudian XC di depan E dan I menjadi KS. Contohnya ada exception itu di depan E dan I, excitation itu menjadi KS. Jadi jadinya eksepsi, kemudian eksitasi jadi KS. Kemudian XC di depan A, O, U dan konsonan menjadi KXK. KSK. Jadi contohnya ada excavation depannya A, kemudian excommunication depannya O, exclusive di depan U, eksklusif itu jadinya KSK, jadi eksavasi, kemudian ekskomunikasi, ekskursif, eksklusif. Jadi tetap Y jika lafalnya Y, jadi yen tetap Y karena lafalnya Y, jadi tetap yen. Y menjadi I jika lafalnya I atau I. Jadi Y menjadi I jika lafalnya I atau I. Contohnya ada dinamo, ya, karena lafalnya I, penyerapannya menjadi I dinamo. Kemudian psikologi, ya di sini karena lafalnya itu I itu menjadi I. Kemudian ya di sini lafalnya I juga menjadi jadi psikologi. Kemudian ya dalam bahasa Arab di awal suku kata menjadi Y. Di awal suku kata yakni itu menjadi yakni. Kemudian ya dalam bahasa Arab di depan I dihilangkan. Contohnya ada ziarah itu karena di depan I jadi Y-nya itu dihilangkan jadi ziarah. Z tetap Z, zodiak tetap zodiak, tetap Z. Kemudian Z dalam bahasa Arab tetap Z, zaman tetap Z, zaman. Kemudian zal dalam bahasa Arab juga menjadi Z, jadi azan itu juga penulisannya pakai Z, azan. Kemudian lo menjadi Z juga, jadi hafiz itu juga penyerapannya itu Z, hafiz. Nah, kemudian konsonan ganda menjadi konsonan tunggal kecuali kalau dapat membingungkan. Misalnya verum, konsonannya tunggal, penyerapannya cukup ditulis satu verum. Kecuali kata-katanya dapat membingungkan. Contohnya kayak Allah itu tetap ditulis double, masal juga tetap ditulis double karena ditakutkan dapat membingungkan.
Nah, catatan, unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Contohnya kayak bengkel, khotbah, paham, faedah, rapuh, populer. Ini merupakan bahasa asing tapi karena ejaannya sudah sesuai, maka tidak perlu diubah. Selanjutnya, selain kaidah penulisan unsur serapan di atas, berikut juga ada kaidah-kaidah untuk akhiran, ya, penyerapan akhiran. Yang pertama ada akhiran at ya, dalam bahasa Belanda yang tadinya A-nya 2 itu menjadi 1. Jadi advokat itu jadi advokat A-nya AT, A-nya 1. Kemudian akhiran AG itu menjadi AC, di persentase itu menjadi persentase. Kemudian dalam bahasa Arab menjadi atau at. Jadi akidah itu akhirannya menjadi akidah. Kemudian untuk akhirah itu menjadi akhirat. Ada juga yang bisa dua-duanya kayak seperti amanah, itu bisa amanah, bisa amanat. Kemudian akhiran al dalam bahasa Inggris, l dan al dalam bahasa Belanda menjadi al. Contohnya ada formal, formel, itu jadi formal. ant itu menjadi an saja, tidak ada t-nya. Jadi informan yang tadinya ada t-nya itu jadi informan tanpa t. Kemudian arsi dalam bahasa Inggris dan arci dalam bahasa Belanda menjadi arki. Contohnya anarki itu tadi menjadi anarki. Ari dalam bahasa Inggris, akhiran air dalam bahasa Belanda menjadi r. Jadi primary, primer menjadi primer, r. Kemudian akhiran tion atau tion saja dalam bahasa Inggris dan akhiran atie atau tie saja dalam bahasa Belanda menjadi asi dan si. Contohnya ada action, akti itu jadi aksi. Kemudian publication, publikati itu jadi publikasi. Kemudian akhiran l ya, e-nya 2 itu menjadi 1 l, jadi el. Contohnya ada moral itu jadi moral. Kemudian akhiran i dan iyah dalam bahasa Arab menjadi i atau iyah. Contohnya ada alami itu menjadi alami, kemudian aliyah itu menjadi iyah, aliyah, iah. Kemudian akhiran ic, akhiran ics dan ikwi dalam bahasa Inggris serta akhiran iek dan ica dalam bahasa Belanda itu menjadi ik dan ika. Contohnya ada logica itu jadi logika pakai k. KA. Kemudian dialektika itu nanti penyerapannya menjadi dialektika. Linguistik itu jadi linguistik. Yang tadinya ICS, IEA, IEK jadi IK. Kemudian ich dalam bahasa Inggris dan ISCH adjektiva Belanda itu menjadi ik. Di elektronik, kemudian elektronik itu jadi elektronik, ik diubah menjadi ika. Kemudian akhiran ical dalam bahasa Inggris dan ISCH tapi bukan adjektiva, ISCH bahasa Belanda bukan adjektif, itu menjadi IS. Contohnya ada logica, logis itu jadi logis. Kemudian akhiran ile dalam bahasa Inggris dan il dalam bahasa Belanda. Contohnya ada mobil, mobile tulisannya, dan mobil itu jadi mobil, il. Kemudian akhiran ism dalam bahasa Inggris dan isme dalam bahasa Belanda menjadi isme. Contoh kapitalisme itu jadi kapitalisme, isme. Kemudian ist menjadi is, egois tadinya ada t-nya menjadi tidak ada t-nya, egois tanpa t. Kemudian akhiran if dalam bahasa Inggris dan if dalam bahasa Belanda menjadi if. Contoh deskriptif menjadi deskriptif. Kemudian akhiran logu dalam bahasa Inggris dan log dalam bahasa Belanda menjadi log. Contohnya ada epilog itu jadi epilog. Kemudian logi dalam bahasa Inggris dan logie dalam bahasa Belanda menjadi logi. Contohnya ada analogi pakai y, analogi itu jadi analogi, logi i. Kemudian akhiran oid dalam bahasa Inggris dan akhiran oide dalam bahasa Belanda menjadi oid. Contoh ada antropoid, kemudian antropoide itu jadi antropoid. Kemudian oir menjadi oal, trotoir menjadi trotoar. Kemudian akhiran or dalam bahasa Inggris dan akhiran eur dalam bahasa Belanda menjadi ur atau ir. Contoh ada direktor, direkteur itu menjadi ur, direktur. Kemudian
tetap diktator tetap diktator, kemudian akhiran T dalam bahasa Inggris dan Tijd dalam bahasa Belanda menjadi tas, jadi university, universiteit itu menjadi universitas, kemudian akhiran ure dalam bahasa Inggris dan akhiran ur dalam bahasa Belanda menjadi jadi culture, kemudian cultur, u-nya 2, itu menjadi kultur, r-u-nya 1. Kemudian wi, akhiran wi dan wiyah dalam bahasa Arab menjadi wi dan wiyah. Atau wiyah itu contohnya ada dunyawi, itu nanti menjadi duniawi. Lugawiyah itu nanti menjadi lugawiyah, di wiyahnya diganti wiyah, begitu. Oke, cukup sekian. Apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.